Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu biar semakin pembelajaran hari ini semakin lancar. Ayo ketua kelasnya menyiapkan buku. Jenis makhluk hidup. Setelah itu kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Minggu lalu kita sudah mempelajari 4 ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat 4 ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama apa? Bernapas. Anak-anak, di sini Bu Guru ada 2 tanaman. Yang pertama, Bu Guru tanamannya disiram setiap hari. Yang kedua, ini tanaman yang tidak pernah disiram. Nah, apakah ada yang tahu dari perbedaan tanaman yang disiram dan tanaman yang tidak disiram? Bu, saya tahu. Oh iya, perbedaannya apa Mas Ataya? Kalau tanaman yang disiram daunnya segar, kalau yang tanaman tidak disiram daunnya layu. Iya, pinter. Berarti tanaman itu membutuhkan makanan atau tidak? Membutuhkan. Contohnya ini Bu Guru setiap hari Bu Guru siram tanamannya, berarti membutuhkan makanan, makanya tanamannya menjadi hidup. Ini kalau tidak ada makanan atau tidak pernah disiram sama Bu Guru, akhirnya tanamannya menjadi layu, kelamaan menjadi
Ikannya memakan tidak ini? Yuk. Kemudian ini ikan yang tidak dikasih makan ya. Nah, di sini Bu Guru ada video tentang tanaman bergerak mengikuti cahaya. Nah, jadi tumbuhan yang hijau itu tadi apa? Tumbuhan itu mengikuti arah geraknya matahari. Kalau contohnya mataharinya dari timur, tumbuhannya dari barat, berarti mengikuti arahnya datangnya matahari atau datangnya sinar. Berarti akan mengikuti sinar. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang dua ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang tambahin tiga menjadi 7 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama tadi ada bernafas, kemudian yang kedua bergerak, yang ketiga itu membutuhkan makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berusaha menjadi berkembang biak, dan yang keenam itu mengeluarkan zat sisa. Terus yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Contohnya itu kambing itu bisa berkembang biak. Nah, itu contoh dari kambing. Kalau mengeluarkan zat sisa, contohnya kalau manusia mengeluarkan zat sisa ketika kalian akan jalan atau berlari pasti berkeringat. Nah, itu akan keringatnya akan keluar dari dalam tubuh. Nah, contoh dari peka terhadap rangsangan, contohnya manusia. Bu Guru itu ya, apa mencubit Mas? Berpegang sama Mas yang mencubit, sakit tidak? Sakit ya. Nah, itu adalah apa? Berangsang dari Bu Guru. Mencubit Mas itu terasa sakit gak? Iya, itu adalah sebuah rangsangan. Contohnya lagi dari tumbuhan, kalian sudah pernah melihat tumbuhan putri malu? Sudah pernah megang atau menyentuh? Akan kayak gimana? Akan tumbuhannya akan minggu karena dia itu malu. Nah, itu namanya putri malu. Nah, sekarang dulu ada tugas buat kalian. Kalian membuat kelompok 4 sampai 5 orang. Nanti guru kasih tugasnya. Tugasnya itu adalah kalian mengamati 3 objek yang ada di lingkungan sekitar dan tentukan apakah itu termasuk makhluk hidup atau benda mati. Nah, contohnya satu, ada tanaman ya, ada tanaman. Nah, itu memiliki 7 ciri-ciri makhluk hidup atau tidak bernafas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, atau mengeluarkan zat sisa. Nah, kalian nanti mengamati satu tumbuhan, 3 tumbuhan
Tidak, nanti buktinya seperti apa kalian dijelaskan. Setelah itu kalian diberi kesimpulan ya, kesimpulan dari hasil pengamatan tadi, dikasih kesimpulannya bagaimana. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Nah, selain kalian mengamati ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar, Bu Guru ternyata kalian itu membuat poster tentang ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya seperti ini, itu ada bernafas. Nah, ciri-cirinya setiap makhluk hidup bernafas dengan menggunakan alat pernapasan masih terus bergerak, terus makan dan minum. Oh, buahnya ada dua. Ini jauhnya ada banyak ya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Sudah semua? Sudah diamati? Sudah aktif? Oke, untuk mempresentasikan pengamatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengamatan kami. Hubungan sehingga tomat tergolong sebagai sumber makanan dapat diamati diukur secara tinggi tomat memiliki buah tomat memiliki banyak Nah, tadi kelompok 1 sudah mengamati tentang tumbuhan tomat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tapi ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada dari kelompok 2. Apa itu Mbak pertanyaannya? Nah, dari kelompok 2 itu tadi pertanyaannya apakah robot itu termasuk makhluk hidup atau tidak seperti tumbuhan tomat? Apakah bisa dijawab dari kelompok 1? Ayo. Sudah paham Mbak? Nah, jadi robot itu tidak termasuk makhluk hidup karena tidak memiliki 7 ciri-ciri makhluk hidup. Kalau sedangkan tumbuhan itu memiliki 7 ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan maksimal, sangat bagus. Sudah mempresentasikannya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ini hasil karya teman kalian dengan membuat poster. Ada yang bernafas, bergerak,
dan merangsang terhadap rangsangan, peka terhadap rangsangan. Nah itu ya hasil karya dari Foster membuat poster. Tepuk tangannya. Kalian hari ini sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah kesimpulannya tadi yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga membutuhkan makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsangan, dan yang ketujuh adalah mengeluarkan sisa. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu tadi ada tumbuhan tomat, yang benda mati, terus ada benda mati, tadi ada batu, ada robot ya, tadi Mbak Siti sudah ada robot itu termasuk benda mati, itu adalah termasuk bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup karena tidak memiliki 7 ciri-ciri makhluk hidup. Sampai sini ada pertanyaan? Ada perhatian yang sangat senang? Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat buat kalian semua dan di kehidupan sehari-hari kalian di rumah juga kalian bisa mengamati berbagai tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Sekian dari